berdoa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sekalipun jarak memisahkan, namun kami percaya roh-Mu Tuhan, yang tinggal di dalam kami, menyatukan kami di dalam satu keluarga-Mu Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, kami boleh mengambil waktu untuk tenang, karena kami percaya di saat kami duduk dengan tenang, Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan, firman-Mu boleh menjadi tuntunan bagi setiap langkah kami di hari-hari yang akan datang. Berbicara buat kami semua Tuhan, kami siap untuk menerima segala kemuliaan, hormat, serta pujian, hanya buat nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semua teman-teman yang hadir di tempat ini. Senang sekali ya, kangen. Sudah lama nggak ketemu. Saudara, saya kembali diingatkan Tuhan. Pada waktu terakhir kali saya khotbah di tempatnya Pak Kusdiono, saya sempat membagikan juga tentang apa yang akan terjadi pada saat-saat yang ke depan. Saudara, saya percaya sekali begini ya, pada waktu akhir tahun lalu, akhir tahun 2019, saya cukup banyak berbagi di berbagai persekutuan doa mengenai satu ayat, yaitu yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya sering membagikan ayat ini kepada banyak orang. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Kalau saudara bawa Alkitab di tangan saudara, saudara bisa lihat. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah saudara, pada waktu akhir tahun 2019, mungkin ada beberapa saudara sudah pernah lihat Zoom atau YouTube dari beberapa firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi sejak akhir tahun lalu, saya sempat menyelentingkan ini ayat, ini cerita, bahkan termasuk di tempatnya Pak Kusdiono, kalau masih ingat. Bagaimana ayat ini berbicara bahwa akan terjadi masa-masa yang tidak gampang, masa kekeringan, dan Alkitab menuliskan di ayat ini, Tuhan akan dalam tanda kutip seperti menutup langit ya, tidak ada embun maupun hujan. Nah, saudara harus percaya begini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa tidak ada sesuatu apapun yang kebetulan, termasuk COVID, termasuk Corona. Mau orang berbicara itu rekayasa, mau orang berbicara itu buatan manusia, tetapi apapun yang terjadi, yang diizinkan semuanya, saya tetap percaya Tuhan adalah seizinnya. Dan kita melihat bahwa karena COVID, dampaknya bisa cukup melebar kemana-mana, termasuk kepada pekerjaan, bukan hanya soal kesehatan, tetapi kepada pekerjaan, kepada keuangan. Dan saya yakin gini, karena masa COVID ini juga banyak keluarga-keluarga yang makin tercerai-berai, terpecah. Tapi juga saya juga yakin ada keluarga-keluarga yang makin kuat justru di masa COVID seperti ini. Nah, apapun itu saudara, seseorang menanyain saya, apakah ibu mempercayai bahwa coronavirus ini pun adalah seizin Tuhan? Saya tetap percaya Roma 8 ayat 28. Dalam hidup anak-anak Tuhan, apapun itu, termasuk dalam bentuk yang buruk sekalipun, yang sampai ngefek ke pekerjaan dan sebagainya, pasti tidak ada yang kebetulan, semua adalah seizin Tuhan.
Nah, sejak akhir tahun 2019 saya membagikan kepada banyak jemaat. Ini loh yang saya dapatkan, bahwa akan terjadi masa sulit, akan terjadi masa yang sukar. Tetapi terus terang dalam bayangan saya, masa sulit itu Allah paling ya krismon, ya kayak gitu-gitulah. Tidak pernah terfikir bahwa dalam hidup saya akan sempat mengalami yang namanya corona, virus menyebar di seluruh dunia mengalami lockdown seperti ini. Tidak pernah. Saudara, tidak pernah terbayang ya bahwa kita dalam sejarah kita bisa menulis sebuah cerita bahwa kita adalah orang-orang yang pernah menjadi saksi bagaimana seluruh dunia mengalami lockdown. Nah, jadi pada waktu akhir tahun Tuhan memberikan pesan akan terjadi masa-masa sukar. Saya pikir cuman krismon, ternyata dimulai dengan awal tahun 2020 kita bisa melihat corona ini sampai hari ini. Dan bagi beberapa teman mungkin ada yang belum tahu, jadi sejak bulan Maret saya juga kekunci nih ceritanya. Saya kekunci nih di Australia, di Perth, dan sudah selama 6 bulan ini saya tinggal di Perth, saudara. Tidak pernah terfikir di dalam pikiran saya bakal sampai selama ini di Perth. Rencananya cuma wirawiri dari Surabaya ke Perth, wirawiri untuk ngunjungin anak. Tidak pernah duga sampai kelok seperti ini. Tetapi tetap saya percaya tidak ada maksud yang kebetulan. Tuhan pasti juga punya rencana kenapa saya kelok ke sini. Seseorang tadi malam menyampaikan satu pesan Tuhan ke saya. Dia bilang begini, bukan ibu yang kelok di Perth. Maksud Bapak gimana? Tapi Tuhan yang ngelok ibu di Perth. Jadi Tuhan yang mengelok ibu di Perth. Saya waktu dengar omongannya dia, saya mikir, iya ya, kalau dipikir-pikir Tuhan memang sengaja seperti, dalam tanda kutip, seperti sengaja ngelok saya di Perth. Nah, apa yang saya mau bagikan malam ini buat teman-teman, saya tergerak sekali itu begini. Tuhan mengizinkan coronavirus ini terjadi sejak awal tahun 2020. Kenapa? Saya tadi bilang di awal, tidak ada yang kebetulan, pasti ada maksud Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Satu yang saya tangkap pertama, apa maksud Tuhan mengizinkan coronavirus bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Adalah supaya saudara dan saya, dalam tanda kutip, diistirahatkan oleh Tuhan. Saya ulangin saudara. Saudara dan saya, dalam tanda kutip, direskan oleh Tuhan. Seperti Elia, ketika ada terjadi masa kekeringan, Tuhan setengah memaksa Elia untuk menyembunyikan diri di tepi sungai Kerit. Jadi Tuhan sedang mengereskan kita semua. Kalau saudara perhatikan sebetulnya, seluruh dunia gara-gara lockdown ini, gara-gara corona, memang satu sisi terjadi virus, tapi kalau Bapak Ibu lihat, gara-gara banyak lockdown, berbagai bagian di belahan bumi itu menjadi bagus sekali. Kenapa? Karena polusi berkurang. Betul tidak, saudara? Karena polusi berkurang. Saya mendengar banyak cerita-cerita bagaimana di beberapa negara yang tadinya kemproh ya, saudara, ya kotor, itu gara-gara lockdown ini jadi bersih, bagus sekali. Orang itu bilang begini, bumi itu sedang diistirahatkan. Bumi itu sedang istirahat. Nah, saya percaya bukan cuma bumi yang beristirahat, tetapi banyak dari saudara dan saya, sebetulnya kita tuh sedang dipaksa untuk istirahat sama Tuhan. Maksudnya gimana? Kalau saudara membaca di Perjanjian Lama, satu kali Adam itu sibuk mencari jodoh. Adam itu sibuk cari pasangan. Alkitab menuliskan dia tidak menemukan pasangan, sampai akhirnya Tuhan membuat Adam tertidur. Kalau saudara lihat di kitab Kejadian, Tuhan membuat Adam tertidur. Berarti ada unsur kesengajaan dari Tuhan untuk menidurkan Adam. Waktu saya baca bahasa aslinya, kata membuat Adam tertidur, ternyata kata tidurnya bukan tidur ayam, saudara. Tetapi kata tidurnya adalah deep sleep.
Deep sleep itu artinya tidur yang sangat dalam, berarti benar-benar sampai, ya bukan cuma tidur-tidur ayam. Kalau orang tidur ayam masih bisa dengar, masih bisa rada, kadang kesadarannya masih bisa dibangkitkan dengan gampang. Tapi orang kalau udah deep sleep, ada ketokan pintu dengan keras juga belum tentu dengar. Nah, Alkitab menuliskan Tuhan membuat Adam itu tertidur dalam, deep sleep, tidur yang sangat dalam. Kenapa Tuhan memaksa Adam untuk tertidur? Karena Tuhan punya rencana. Nah, dengarkan saudara, kalau tahun ini gara-gara coronavirus, ada beberapa area pintu yang sepertinya ketutup buat saudara. Misalnya nih, tadi saya dengar di awal ngobrol sama Pak Gostiono, beliau cerita bagaimana juga dengan coronavirus ini, salah satu usaha yang mereka kerjakan yaitu roti, bakery, itu terpaksa harus ditutup karena kondisi COVID juga dan berbagai macam kendala sehingga drop drastis. Saudara percayalah bahwa kalaupun Tuhan mengizinkan ada pintu-pintu pekerjaan kita yang ditutup, tidak ada yang kebetulan. Tuhan ingin membuat saudara dan saya itu deep rest, deep sleep. Dalam kondisi deep sleep, benar-benar istirahat total. Benar-benar rest. Kata deep sleep, tidur total, itu berarti berbicara tentang seluruh kemampuan, seluruh seluruh potensi kita itu seperti di challenge, seperti ditantang saudara, seperti diposisikan di sebuah keadaan di mana kemampuan saya kok nggak bisa berjalan seperti biasanya. Biasanya begini sukses, biasanya begini berjalan dengan baik, biasanya begini toko seperti ini, tapi sekarang kemampuan saya seperti kayak dinolkan semua, seperti kemampuan tuh kayak dalam tanda kutip seperti kayak dilumpuhkan. Nah, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saudara percayalah, masa COVID ini merupakan masa di mana Tuhan sedang mengizinkan untuk kita itu dipaksa untuk istirahat. Kenapa sih Tuhan maksa untuk diistirahatkan? Maksudnya termasuk pekerjaan-pekerjaan tertentu diistirahatkan, deep sleep, kayak lumpuh sudah kayak seperti mati. Kadang-kadang ada orang saking tidurnya sampai pulesnya minta ampun, sampai katanya orang tuh gini, tidur kayak orang mati. Nah, seperti itu saudara kondisi Adam waktu dibuat Tuhan tertidur, seperti mati saudara ya. Nah, Tuhan izinkan banyak dari area kehidupan kita yang untuk sekian waktu lamanya sempat Tuhan izinkan itu seperti lumpuh, seperti direskan, seperti potensi kita itu ditidurkan seperti mati gitu ya saudara. Tapi bukan tanpa maksud, bukan karena Tuhan jahat. Nah, ini yang saya mau sharing pada teman-teman, kenapa kalau Tuhan izinkan kayak Pak Gustiono ada usaha rotinya yang misalnya untuk saat ini sepertinya seperti dilumpuhkan, seperti dibuat tidur deep, yang seperti dimatikan, seperti ketutup. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain juga usahanya mulai drop drastis, seperti dilumpuhkan semuanya. Semua potensi kita sepertinya nggak jalan, semua potensi kita sepertinya nggak masuk dengan apa yang kita kerjakan. Nah, saya mau mengajak kita melihat di dalam satu kitab Kejadian. Kita lihat Bapak Ibu, kitab Kejadian. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan mengenai kitab Kejadian, pasal yang ke-5. Coba saudara melihat kitab Kejadian, pasal yang ke-5, saudara. Sudah dapat? Saya ajak melihat ayat yang ke-21, kitab Kejadian, pasal 5, ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok hidup selama 365 tahun. Dan Alkitab menuliskan begini, nah ini salah satu maksud Tuhan, teman-teman. Inilah keadaan di mana semua banyak dari kita mengalami pada certain point, pada area tertentu, pada titik tertentu, kita tuh seperti mandul, kita tuh seperti lumpuh, kita tuh seperti
cuman kayak orang survive aja bertahan hidup, menunggu keadaan berubah membaik. Tetapi ini yang Tuhan tunjukkan. Henok hidup 65 tahun memperanakan Metusala dan hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Nah, waktu saya membaca dua ayat ini, terutama pada ayat yang ke-22, Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, bahasa aslinya ternyata bukan sekedar bergaul, tetapi bahasa aslinya itu selama 365 tahun, Henok itu konsisten. Jadi ada penambahan kata yang tidak tercantum di ayat ini, yaitu konsisten bergaul dengan Tuhan. Saya ulangin, jadi selama 365 tahun, Henok itu konsisten bergaul dengan Tuhan, konsisten nempel dengan Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan banyak area kita itu dilumpuhkan oleh Tuhan? Karena ini waktunya Tuhan itu lagi mau ngajarin saudara dan saya untuk benar-benar ini kesempatan, di mana kalau saudara, potensi saudara jalan, kalau misalnya kayak potensinya Adam itu jalan, Adam tidak pernah dibuat tidur, Adam pasti akan bingung terus cari pacar, istilahnya gitu. Adam akan bingung terus cari pasangan. Nah, saudara, Tuhan pada titik tertentu mengizinkan area-area pekerjaan kita dilumpuhkan, area-area karir kita dilumpuhkan atau di slow down, karena Tuhan mau saudara dan saya itu untuk mulai beralih ke satu tujuan yang lain, yaitu lebih gila lagi untuk membangun konsistensi bergaul dengan Tuhan. Lebih gila lagi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara dengan posisi seperti itu, saudara tidak bisa lagi mengandalkan pada kekuatan. Selama ini, Adam itu selalu mengandalkan kekuatannya untuk mencari pasangan. Nah, Tuhan terpaksa untuk melumpuhkan, sepertinya melumpuhkan kekuatannya Adam, dibuat tidur yang paling pules sekalian. Tuhan sepertinya melumpuhkan supaya Adam itu rest dengan Tuhan. Nah, Tuhan izinkan ini supaya saudara dan saya itu rest. Mengertilah bahwa Tuhan izinkan masa-masa COVID ini sebetulnya untuk kita itu slow down, saudara. Ibaratnya kalau mobil itu selama ini ngebut 100 km per jam atau lebih, Tuhan itu istilahnya tuh ngomong gini, nak, di slow down dulu, dilambatin dulu kamu sama aku, nak. Kamu rest sama aku. Nah, kenapa Tuhan itu mau kita rest? Nah, nanti saya ceritakan dulu ya, saudara. Ini, saya mau jujur sama teman-teman ya. Selama saya di Surabaya, selama saya masih ada di Indo, selama belum ada COVID ini, saya dalam 1 bulan itu pelayanan selama 1 bulan itu bisa sampai 80 kali khotbah di dalam 1 bulan. Itu selama saya di Indonesia. Bapak Ibu, tanpa saya tuh bermaksud untuk malu atau munafik, saya mau jujur bahwa apa adanya, selama ini walaupun saya tidak dalam tanda kutip tidak di-hire atau digaji oleh sebuah organisasi ataupun sebuah gereja, Tuhan memberikan, istilahnya memberikan berkat keuangan, itu adalah melalui pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, melalui persembahan-persembahan kasih yang Tuhan berikan kepada saya. Selama ada di Surabaya, selama pelayanan 80 kali dalam 1 bulan, itu yang terjadi. Detik saya masuk di dalam lockdown di Perth, saudara. Walaupun tidak di Perth sekalipun, misalnya saya balik di Indo pun, saudara, tetap gara-gara COVID ini juga, saudara bayangkan, kalau ada orang yang paling kehilangan, dalam tanda kutip kehilangan pekerjaan, itu bukan hanya Pak Kusdiono yang tutup rotinya ya, ibaratnya gitu ya. Tetapi sejak mulai bulan Maret di lockdown di Australia, Pak Kusdiono tadi cerita, PD tutup, gereja tutup, ya kan? PD tutup, gereja tutup. Saudara, dari bulan Maret sampai beberapa bulan, terus terang saya tidak ada lagi persembahan kasih. Tidak ada lagi persembahan kasih. Nah, kalau ada orang yang dibilang langsung ke PHK, mungkin bahasa kasarnya ke PHK, itulah saya contohnya. Ya, itulah saya contohnya, saudara ya, ke PHK. Nah, Tuhan izinkan itu dilumpuhkan, sekaligus apa?
waktu saya selama di Indonesia, pelayanan 80 khotbah di dalam 1 bulan, saya harus berjujur, berterus terang sama Bapak Ibu, waktu bergaul dengan Tuhan pasti sangat-sangat minimal. Sangat minimal. Karena pagi bangun nyiapin anak-anak, terus pelayanan sampai malam, kapan waktu doanya? Waktu doanya di perjalanan. Waktu doanya barengan di PD dan di gereja. Waktu doanya ketika malam cuma sebentar, langsung kelelahan dan tidur. Kalau saya boleh jujur ya, itu semua akhirnya hubungan pribadi dengan Tuhan minus banget. Saya melihat bahwa akibat dari semua corona ini, banyak dari saudara dan saya dipaksa oleh Tuhan untuk rest dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk rest, Tuhan itu bukan Tuhan yang sekedar melakukan sesuatu lalu anaknya itu tidak dikasih apa-apa. Dia adalah Bapak yang baik dan sempurna. Amin, saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya untuk rest, ini yang saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Siapkan diri ya, saya akan tunjukkan kenapa sebetulnya Tuhan izinkan kita untuk dipaksa untuk rest. Saya ajak kita lihat. Nah, kalau saudara bawa kertas di depan saudara, saudara bisa ikut hitung-hitungan sama saya. Lihat saudara, ayat yang ke-25. Jadi tadi kita lihat ya, Henok itu punya anak, namanya Metusalah. Oke? Namanya Metusalah. Kalau dipenggal kata-katanya metue salah ya saudara ya. Metusalah ini saudara. Tapi ternyata Metusalah ini hidupnya benar saudara. Metue tok salah ya saudara, tapi hidupnya benar. Jadi saudara mungkin kelihatannya metue salah, tetapi di dalam Tuhan pasti ada yang benar ya toh. Di dalam Tuhan tidak ada yang salah. Semua pasti ada maksud baik. Coba saudara lihat pelan-pelan ya. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh. Jadi Metusalah punya anak namanya Lameh, dan ketika dia punya anak Lameh itu umurnya 187. Ayat 26, coba kita lihat pelan-pelan. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Saya ulangin, Metusalah masih hidup 782 tahun. 782 tahun. Setelah ia memperanakkan Lameh. Berarti umur Metusalah berapa Bapak Ibu? 187 dia punya anak Lameh, terus 782 tahun dia masih hidup sejak memperanakkan Lameh. Jadi 782 ditambah 187. Betul ya? Hasilnya ada di ayat 27 Bapak Ibu. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Jadi umurnya Metusalah 969 tahun. Sampai di sini dulu. Saudara, Anda mungkin tidak pernah tahu apa arti nama Metusalah. Saya menemukan ya sejak banyak istilahnya istirahat nih ya. Saya menemukan bahwa nama Metusalah ternyata punya beberapa arti. Ternyata kalau di Alkitab tidak dijelaskan, saudara, saya menemukan di kalangan orang Yahudi itu ada beberapa kitab selain kitab Taurat. Jadi ya, selain kitab Taurat. Arti nama Metusalah sendiri, Metusalah itu artinya namanya adalah the sword man. The sword man itu apa artinya? Manusia pedang. Nah, manusia pedang, arti nama Metusalah. Pengertian yang lain, dia diumpamakan seperti dart. Saudara tahu dart? Dart itu mainan yang bundar, terus kita ngelempar ini loh saudara. Terus kita berlomba untuk sampai tepat yang lingkaran yang paling dalam. Nah itu permainan dart. Nama Metusalah itu artinya itu, atau swordman. Jadi menggambarkan ketajaman. Ternyata di kalangan orang Yahudi, selain kitab Taurat, itu ada yang namanya kitab-kitab lain. Antara lain adalah kitab Talmud. Nah, kitab Talmud ini merupakan kitab
istilahnya gini, kitab sejarah rakyat Yahudi. Nah, seringkali banyak data-data atau informasi mengenai tradisi kehidupan orang Yahudi, termasuk dari Perjanjian Lama. Jadi di situ di kitab Talmud itu banyak sekali diceritakan. Nah, ada lagi saya baru ngerti, ada juga di kalangan orang Yahudi salah satu kitab yang dihormati oleh mereka namanya kitab Henokh. Kitab Henokh. Nah, dari kitab Henokh inilah saya mendapatkan penemuan bahwa ternyata nama Metusalah di kalangan mereka punya pengertian begini. Pada waktu dia mati, dunia dihakimi. Saya ulangin. Nama Metusalah punya arti, pada waktu dia mati, dunia akan dihakimi. Nah, sekarang saya akan lihat, betulkah pada waktu Metusalah mati, dunia dihakimi? Metusalah mati di usia 900, berapa saudara? 969 ya. Sekarang saya ajak Anda lihat ayat 28. Nah, ini saudara boleh hitung ya. Ayat 28. Setelah Lameh hidup 182 tahun, dia memperanakkan seorang anak laki-laki. Jadi setelah Lameh hidup 182 tahun, dia memperanakkan laki-laki dan memberikan nama Nuh. Oke ya, berikan nama Nuh. Sekarang kita lihat Kejadian 7 ayat 6. Nah, coba ya. Tadi Lameh punya Nuh itu umur 182 tahun. Metusalah matinya umur 969. Jadi kita ngitungnya gini. Metusalah waktu punya anak Lameh itu umur 187. Lameh punya anak Nuh umur 182. Jadi cara nambahnya gitu. Lameh punya anak Nuh 182. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Coba sekarang saudara tambahkan, Nuh umurnya 600 tahun ketika air bah datang. Berarti, saya ngitungnya gini, Metusalah punya Lameh 187. Waktu Lameh umur 182, Nuh lahir. Jadi saya tambahkan 187 plus 182. Lalu Nuh, waktu terjadi bah, Nuh umur 600. Jadi saya tambahkan 600. 600 tambah 182 tambah 187, totalnya adalah 969. Jadi persis ketika Metusalah mati, air bah datang. Apa yang saya maksud dengan seperti ini? Saudara dengarkan baik-baik. Kenapa Tuhan ingin istirahatkan Adam? Kenapa Tuhan memaksa untuk Elia rest? Kenapa Tuhan memaksa saudara dan saya untuk seperti dilumpuhkan supaya kita mengambil waktu untuk lebih gila lagi mencari Tuhan dengan kesungguhan? Dengarkan baik-baik. Karena pada masa-masa kita rest, Tuhan akan membukakan banyak vision, banyak visi buat saudara dan saya untuk ke depan. Henokh konsisten bergaul dengan Allah. Disitulah dia bisa memberikan nama anaknya. Waktu engkau mati, engkau akan melihat dunia akan dihakimi. Jadi waktu anak ini mati nanti, dunia akan masuk dalam penghakiman. Bagaimana Henokh bisa memberi nama Metusalah, di mana kejadiannya baru 969 tahun kemudian. Bapak Ibu dengarkan, kondisi COVID ini baru awal. Ke depan akan banyak hal-hal yang ada di luar dugaan saudara dan saya, di mana engkau tidak bisa lagi bahasa kasarnya gini, engkau tidak bisa jaga tidak bisa jaga ke manusia, engkau tidak bisa jaga pola-pola atau cara yang sudah biasa engkau lakukan. Ini waktunya, manfaatkan betul masa-masa rest ini dengan Tuhan, karena Tuhan ingin menyingkapkan kepada teman-teman ide-ide, visi-visi pekerjaan yang baru
yang harus engkau persiapkan untuk menghadapi kondisi sukar ke depan, untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah ke depan. Saudara, banyak orang yang tahu tentang khotbah saya di YouTube. Tapi saya mau share lagi di tempat ini, barangkali banyak teman-teman yang belum tahu. Pada waktu saya mendapatkan message Tuhan mengenai Elia di Sungai Kerit, lalu saya sempat berbagi kepada PD Abalov juga, bahwa saya berkata begini, walaupun nanti akan terjadi masa sukar, tapi dengarkan baik-baik, ada sekelompok anak-anak Tuhan yang akan dipelihara oleh Tuhan seperti Elia. Ada sekelompok anak-anak Tuhan, walaupun mereka seperti dilumpuhkan kondisinya, mereka akan dipelihara oleh Tuhan, seperti masa-masa Elia dipelihara oleh burung gagak. Dengan daging dan roti yang tidak main-main dipersiapkan oleh Tuhan, dikasih bukan abal-abal loh pemeliharaan Tuhan, tapi sempurna bahkan berlimpah. Saya percaya Tuhan mengizinkan saudara dilumpuhkan di beberapa area, supaya saudara itu rest dengan Tuhan. Tetapi percayalah kalau Tuhan izinkan dilumpuhkan, Dia Tuhan yang tetap bertanggung jawab untuk memelihara saudara selama masa-masa kelumpuhan itu. Bagaimana Dia memelihara? Dia sanggup mengirimkan burung gagak. Dia sanggup mendatangkan air lewat Sungai Kerit. Yang saya pernah cerita, Sungai Kerit ini aneh, saudara. Masa airnya tidak mengalir keluar? Buktinya apa tidak mengalir keluar? Buktinya wanita, janda yang ditemui Elia sampai kekurangan. Berarti kan dia tidak menikmati air dari Sungai Kerit. Lah air Sungai Kerit mengalir kemana ke orang-orang tidak tahu. Berarti dugaan saya Tuhan ngelok, istilahnya ngelok pemeliharaan Elia di Sungai Kerit. Karena pemeliharaan Tuhan buat Elia adalah seperti eksklusif sekali. Saya tetap percaya akan ada orang-orang yang kalau engkau sungguh-sungguh di masa kelumpuhan ini, engkau sungguh-sungguh konsisten bergaul dengan Allahmu, ada pemeliharaan eksklusif yang Tuhan akan lakukan buat saudara. Kalau Pak Kusdiono cerita, usahanya Pak Kusdiono sekarang sudah mulai kembali normal. Saya tetap percaya itu juga merupakan rangkaian pemeliharaan Tuhan, Pak. Karena buktinya banyak orang juga mengeluh mereka habis-habisan, mereka hancur, mereka terjun bebas. Tetapi kalau ada di antara saudara sampai hari ini tidak terjun bebas, saudara masih bisa bilang, tidak tahu ada cara Tuhan memelihara. Itu yang saya bilang, ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kasih buat saudara, yang belum tentu orang lain itu nerima. Kalau Tuhan izinkan semua coronavirus ini terjadi, ingat ada satu maksud Tuhan. Saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk dilumpuhkan di area-area tertentu supaya kita konsisten untuk bergaul dengan Tuhan. Dan selama kita konsisten bergaul dengan Tuhan, Tuhan tetap tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Akan ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan di mana tanggung jawab untuk kita. Tuhan akan tanggung jawab untuk Elia. Tuhan tanggung jawab untuk saudara dan saya. Tapi kalau Tuhan paksa saudara dan saya dilumpuhkan untuk istirahat, dengarkan baik-baik. Karena masa-masa sulit masih akan berlanjut ke depan. Dan Tuhan mau menyingkapkan banyak rahasia, visi, ide baru baik mengenai bisnis maupun kerjaan saudara untuk mempersiapkan ke depan. Saudara dengarkan, waktu akhir tahun 2019 dan awal tahun kita mulai memasuki ini, saya mendengarkan seorang pendeta berkhotbah dari India. Dan ternyata khotbahnya ini tahun 2012, Bapak Ibu. Pendeta Nabi dari India, khotbahnya tahun 2012. Dan dia khotbahnya begini, saya kaget karena mirip dengan apa yang saya terima dari Tuhan. Dia bilang begini, saya melihat, ini tahun 2012, dia melihatnya itu tahun 2012. Saya tuh melihat nanti tahun 2020 itu akan terjadi masa musim lembu kurus, katanya begitu. Dia bilang memasuki awal tahun 2020 akan terjadi masa lembu kurus. Dengarkan, tidak selesai sampai di situ. Saudara tahu lembu kurus, satu-satunya penglihatan tentang lembu kurus adalah kisah Yusuf dan Firaun tentang lembu kurus. Kita tahulah artinya lembu kurus berarti kondisi yang tidak gampang ya, secara finansial, secara ekonomi. Masa-masa lembu kurus akan terjadi. Dia bilang begitu. Terus kemudian masa lembu kurus ini belum berhenti sampai di situ, akan dilanjutkan lagi dengan masa lembu berdarah.
Setelah lembu berdarah, masih akan dilanjutkan lagi dengan masa-masa lembu sekarat. Saudara kalau dengar orang dapat penglihatan gini ya nggak usah bingung, pasti artinya serem ya kan. Dari lembu kurus ke berdarah itu kan tambah parah. Dari lembu berdarah ke lembu sekarat itu kan tambah parah lagi. Nah saudara-saudara tidak harus mempercayai ini. Tetapi apa salahnya kalau kita itu mempersiapkan diri gitu loh. Kalau kita mempersiapkan diri kan bagus gitu loh. Kalau tidak terjadi ya puji Tuhan, doa saya itu tidak terjadi. Amin. Doa saudara dan saya pasti ingin keadaan tambah baik, bukan keadaan tambah buruk. Nah lalu dia cerita, dan masa dari lembu kurus sampai lembu mati ini akan memakan waktu sekitar 20 tahun. Berarti kalau dihitung dari 2020, berarti sampai 2040, Bapak Ibu. Nah, kalau sampai 2040 tambah soro, bahasanya orang Jawa tambah soro. Nah, terus piye? Gimana? Tapi gini loh Bapak Ibu, terus dia bilang begini, ini yang saya kaget, dia bilang begini, sekalipun selama 20 tahun itu terjadi masa yang tambah lama tambah turun, tetapi tetap ada sekelompok anak-anak Tuhan yang akan mengalami pembedaan, yang akan mengalami pemeliharaan surga yang luar biasa. Berarti lagi-lagi dia cerita soal itu, persis seperti kejadian Elia di Sungai Kerit. Yang lain kekeringan, tetapi ada orang-orang tertentu yang dipaksa oleh Tuhan memang harus masuk ke Sungai Kerit. Saudara tahu artinya Kerit? Kerit itu artinya menyendiri dengan Tuhan. Nama Kerit itu artinya dipisahkan dengan Tuhan. Dipisahkan untuk menyendiri dengan Tuhan. Jadi saudara tangkap dengan sungguh-sungguh malam hari ini. Saudara, keadaan ini masih belum berubah. Cepat-cepatlah untuk konsisten bergaul karib dengan Tuhan. Banyaklah semakin menyediakan waktu lebih gila lagi. Karena saudara dan saya harus menyadari sekarang ini banyak kantor, usaha ditutup. Ya karena kondisi jadi jam-jam kerja dikurangi, mulai bekerja dari rumah. Manfaatkan sungguh waktu-waktu ini untuk mencari Tuhan dengan lebih dahsyat lagi, dengan segenap hati, saudara. Karena Tuhan akan membukakan visi-visi atau ide-ide. Nah, saya ambil contoh Pak Kusiono tadi, kita beralih akhirnya ke online. Saya nggak tahu apapun yang Tuhan bisa keluarkan ide, Pak. Karena itu saya cuma mau ngomong begini, manfaatkan sungguh waktu-waktu ini, saudara, supaya benar-benar akan terjadi, saudara itu mendapatkan hikmat, mendapatkan visi dari Tuhan, sama seperti ketika Ishak di tanah kering. Nah, ini Tuhan memberi hikmatnya mengenai Ishak di tanah kering. Saudara, kalau saudara baca Ishak di tanah kering, Ishak itu, saudara tahu cerita Ishak di tanah kering ya, dalam Kejadian 26. Ishak itu latar belakangnya bukan petani, tapi peternak. Karena bapaknya Ishak, Abraham, itu peternak, ternaknya sangat banyak. Terus pertanyaan saya gini, mikir enggak kita saudara, kenapa Ishak itu nabur di tanah kering? Karena itu tok sing terpaksa dia lakukan, karena enggak ada sing lain. Loh kenapa enggak ada sing lain? Bukankah dia itu anak tunggal? Warisan Abraham segitu akehnya itu loh. Kan dikasih no Ishak. Nah terus kemana warisannya? Saya nggak tahu saudara, berarti gini, kemungkinan warisannya cukup banyak juga yang tersita saudara, karena kondisi kekeringan. Jadi kondisi kekeringan di dalam Kejadian 26 itu bukan 1 tahun, karena Alkitab menuliskan masa kekeringan yang sangat panjang. Sangat panjang berapa tahun? Alkitab tidak menuliskan sangat panjang itu berapa tahun. Berarti asumsi saya, ini asumsi saya ya saudara, bisa salah, tapi asumsi saya berarti selama masa kekeringan yang sangat panjang, Ishak itu memakai dari warisan bapaknya untuk bertahan hidup. Sampai satu titik, dia tidak bisa lagi, dia sampai satu titik entah apa yang terjadi, pokoknya dia terpaksa menabur di tanah yang kering. Sudah jelas tanahnya itu bukan tanah yang berpotensi, tanah yang tidak punya prospek, tetapi Ishak tetap nabur di tanah kering. Kenapa? Ya, saya percaya ketika masa-masa kekeringan seperti itu, di tengah dia banyak bergaul dengan Tuhan, Tuhan seperti tiba-tiba menaruhkan sesuatu di hatinya, wis taburono mari tanah ini.
Mungkin logikanya bilang, Tuhan, mana mungkin tumbuh, mana mungkin bisa tumbuh karena ini kering. Tetapi karena mungkin Ishak itu bergaul karib dengan Tuhan, bisa aja itu dorongan simple yang dia rasakan, dia melangkah aja. Dan Alkitab menuliskan dalam 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, dia panen 100 kali lipat. Tidak ada company yang bisa BEP 100 kali lipat, kecuali PT-nya Ishak Corporation, saudara. Dengarkan baik-baik, masa-masa ini mendekatlah sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan menutup diri ketika Tuhan mulai membukakan dan menuntun saudara kepada visi-visi dan potensi-potensi atau peluang-peluang baru yang kelihatannya secara prospek itu sudah kering dan tidak mungkin. Karena bagian memberkati itu adalah bagian Tuhan. Bagian saudara adalah saudara konsisten melekat dengan Tuhan dan saudara melakukan apa yang saudara bisa. Bagian Tuhan adalah dia akan memberkati benih-benih yang ditabur di tanah kering itu menjadi panenan 100 kali lipat. Amin, Bapak Ibu. Manfaatkan waktu sungguh-sungguh, karena Tuhan akan membukakan dan menyingkapkan ide-ide kepada Bapak Ibu, vision-vision untuk mempersiapkan saudara pada masa-masa yang ke depan. Sehingga pekerjaan yang saudara lakukan saat ini bukan saja bisa mendapatkan hasil untuk makan, cukup untuk makan. Tetapi saya terlalu percaya, saudara, Tuhan mau memberkati saudara lebih lagi, supaya saudara juga bisa memberkati banyak orang. Saudara akan dibangkitkan menjadi Yusuf-Yusuf. Yusuf itu dimunculkan pada musim kering, saudara. Tuhan mau membangkitkan saudara menjadi Yusuf-Yusuf yang bisa memberi makan banyak orang. Gitu loh, saudara. Itu yang saya percaya Tuhan akan lakukan. Amin. Jadi, saudara, saya mau tambahkan satu lagi. Dalam perjalanan 12 suku bangsa Israel, ada salah satu suku yang sangat hebat. Dan suku ini ada 3 suku, di mana kalau orang Israel itu bergerak, saudara ingat dulu zamannya Musa, setiap kali orang Israel itu harus pindah-pindah, mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api. Saudara, ini saatnya saudara mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan mengarahkan saudara, mulailah nabur di tanah kering, menaburlah. Kalau tiang awan mulai menuntun saudara untuk memulai sesuatu kesempatan yang baru, walaupun kelihatan sepele seperti yang dilakukan Pak Andi Pongoh tadi tentang kuliner itu, apapun Tuhan bisa lepaskan blessing-nya. Nah, saya cuma mau ngomong begini, salah satu suku, ada 3 suku yang ditaruh Tuhan pada posisi terdepan. Suku pertama adalah Yehuda, puji-pujian. Suku yang kedua adalah Isakar. Suku yang ketiga adalah Sebulon. Nah, mari saya katakan, suku Yehuda tidak kebetulan suku yang ditaruh oleh Tuhan paling depan adalah suku puji-pujian. The praise. Saudara, mari banyak kita melekat, mari banyak kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita banyak menempel dengan Tuhan. Suku yang kedua adalah yang namanya Isakar. Saudara tahu kelebihannya suku Isakar? Alkitab menuliskan, suku Isakar ini mempunyai kemampuan mengerti waktunya Tuhan. Suku Isakar ini tahu kapan harus bergerak, kapan harus diem. Kapan harus invest, kapan harus menahan invest. Kapan harus buka pabrik baru, kapan harus nutup. Kapan harus melebarkan sayap, kapan harus tenang dulu. Suku ini tahu siapa pemimpin yang bakalan maju, siapa yang bakalan pemimpin yang turun. Saudara, suku Isakar ini tahu kapan perang, kapan harus bergerak, kapan harus istirahat. Dan suku Isakar juga tahu bisnis apa yang harus dikerjakan, peluang apa yang harus diambil. Ketika kita banyak nempel dengan hadirat Tuhan, ketika kita banyak masuk dalam Shekinah Glory, Tuhan akan memberikan kemampuan suku Isakar kepada teman-teman. Kemampuan untuk bisa mengerti bergeraknya Tuhan. Kapan waktunya beli emas, perlu tidak beli emas, kapan waktunya jual emas, dan sebagainya. Hal-hal simpel seperti itu. Dan saudara tahu suku ketiga yang ditaruh Tuhan di barisan depan. Jadi ada 2 suku paling kaya di dalam 12 sukunya orang Israel. Salah satu paling kaya adalah Sebulon. Dan suku kaya yang lain adalah Isakar. Kalau kita bisa bergerak kayak Isakar, Bapak Ibu, Anda bisa menghindari kekalahan-kekalahan yang tidak perlu.
Saudara tahu suku Isakar ini adalah salah satu ceritanya adalah ini. Ketika zaman dulu pemimpin wanita tidak boleh maju, tidak bagus seorang pemimpin perempuan itu maju jadi pemimpin. Ada suku Isakar ini yang berani mendukung yang namanya Deborah untuk menjadi hakim. Kenapa dia berani mendukung? Karena dia tahu Tuhan memang mengurapi Deborah. Pada waktu Saul, Tuhan bilang, aku telah memilih orang yang lain, yaitu Daud. Satu-satunya suku yang kompak mendukung Daud, itu adalah Isakar. Kenapa? Karena orang Isakar tahu kapan waktunya pergantian pemimpin dan siapa pemimpin yang akan dinaikkan Tuhan. Saudara, ini suku Isakar, suku yang kedua. Dan suku Sebulon, ini suku yang termasuk suku yang sangat kaya dari 12 suku. Suku Sebulon ini sukanya nempel sama suku Isakar. Mungkin karena itu kali ya saudara, suku Sebulon itu sangat kaya. Suku Sebulon pada waktu itu pekerjaannya trading kelautan. Jadi semua yang berbau kelautan, mungkin ekspor-import ikan, kayak gitu ya saudara. Marin, jadi businessman marin, businessman kelautan. Itu Sebulon. Sugih, kayanya luar biasa. Dan Sebulon ini ternyata suka memberi. Hampir di semua tempat yang didatangin dan dilewati orang Israel selalu ada data pemberian-pemberian dari suku Sebulon. Nah, saudara, Anda dengarkan baik-baik. Ketika kita banyak nempel dengan Tuhan, Allahmu akan membukakan dan menyingkapkan banyak pewahyuan-pewahyuan baru. Tuhan akan mengajarin saudara, mengarahkan saudara, menuntun saudara. Di mana saudara itu tidak bisa lagi ngandalkan ngandalkan orang. Kadang-kadang orang bilang, kapan hari saya ditanya orang, Bu, kira-kira bisnis apa ya yang bisa jalan untuk masa-masa seperti ini? Saudara-saudara perlu untuk pengurapan dan kemampuan suku Isakar ini. Ketika saudara banyak nempel dalam pujian penyembahan, saya terlalu percaya Tuhan akan menyingkapkan vision-vision seperti kepada Henok. Sampai akhirnya Henok itu tahu apa yang akan terjadi kepada anaknya. 969 tahun kemudian. Ini yang Tuhan akan lakukan. Tuhan akan memberikan. Mungkin saudara bilang, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, Bu. Tetapi ketika saudara konsisten melekat dengan Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu kepada saudara. Tanpa saudara sadari, tiba-tiba saudara bisa dikiring, ini nak ada peluang baru masuk ondek sini. Saudara tiba-tiba bisa dikiring ke sini, saudara bisa dikiring ke sini, saudara bisa dikiring ke sini. Amin, saudara. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Percayalah, setelah kita banyak melekat dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan pimpinan dan instruksinya. Berkat Sebulon itu adalah bonus. Berkat Sebulon itu adalah bonus. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Percayalah saudara, Tuhan akan membawa pemeliharaan pada saudara. Kalau saudara bisa masuk sungguh-sungguh, kalau saudara sekarang bisa mengerti ini loh movement yang lagi Tuhan kerjakan. Kalau saudara tidak ngeresponi, sayang sekali. Tuhan memaksa semuanya ini supaya kita rest. Tapi kalau isinya kita tambah panik, kita cuman sumpek, kita banyak dengan makan hati dan kepahitan, kita sedang melewatkan momen ini. Manfaatkan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dalam kesungguhan. Tuhan akan menyingkapkan ide-ide bisnis yang baru. Tuhan akan menyingkapkan strategi-strategi, vision-vision yang harus saudara siapkan. Untuk saudara, untuk anak-anak, untuk semua keluarga saudara. Dan pada akhirnya, ketika kita bisa konsisten, istirahat, bergaul dengan Tuhan seperti Henok, saya terlalu percaya, bukan hanya Henok, sampai anak cucu pun akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya terlalu yakin, mau masa kesusahan nanti beneran, kata nubuatan pendeta India ini, kalau bener 20 tahun, saya tetap, tidak tahu, saya tetap beriman dan tetap percaya, anak cucu kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan 20 tahun ini. Amin. Saudara, Anda teman-teman yang dari Rock pasti pernah dengar kesaksian dan khotbah saya. Bagaimana kalau yang di atas, yaitu orang tua, kita sungguh-sungguh mendekat dengan Tuhan. Mazmur 112 mengatakan, anak cucunya akan diberkati. Anak cucunya akan dipelihara. Amin. Bagaimana anak cucu kita dipelihara? Kalau orang tuanya tidak dipelihara. Tuhan akan memelihara orang tuanya, supaya anak cucunya juga ikut terpelihara. Amin, saudara.
Ini momen tidak usah berharap sama orang. Saya dengar kesaksian Ibu Rosa tadi, saya dulu juga ngalamin begitu Ibu. Ini waktunya kita tidak usah mengandalkan orang. Maksudnya jangan berharap pada belas kasih atau jangan berharap pada bantuan orang, kita akan tambah kecewa. Jangan kita mengecilkan kemampuan Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan air tanpa perlu mendatangkan hujan. Bagaimana bisa Ishak mendapatkan panenan, sedangkan hujan belum pernah datang. Kering tanah, tidak ada air sedikit pun. Tuhan bisa memunculkan panenan tanpa air. Amin. Tuhan bisa mendatangkan berkat pada Bapak Ibu tanpa harus melewati toko saudara. Amin. Tanpa harus melewati bidang karir saudara. Pikiran kita, logikanya, saya kalau mau dapat air harus hujan, Bu. Saya supaya panen tanaman, ya harus tanahnya subur dong. Sama ada air. Kalau enggak subur, enggak ada air, ya enggak bisa. Tuhan melihatkan kepada kita melalui Kejadian 26. Air enggak ada. Tanah tidak memenuhi syarat, Tuhan bisa bikin panen 100 kali lipat. Ini yang Tuhan mau buat pada masa tahun-tahun ke depan ini, Bapak Ibu. Karena itu yang pertama yang harus Bapak Ibu prioritaskan, please, saya sangat yakin kalau Anda konsisten bergaul dengan Tuhan seperti Henokh, sudahlah, bagian yang lain itu akan menjadi bonus. Bagian yang lain itu akan menjadi bonus. Ini pesan buat kita semuanya. Ayo Bapak Ibu, saya turun banyak. Kenapa? Karena jujur saya ini komitmen, memang ini masa-masa seperti ini saya sungguh-sungguh komitmen. Saya puasa hampir setiap hari Bapak Ibu. Jadi saya timbangan turun 5 kilo itu beberapa minggu lalu Pak Gus. Sekarang saya nggak tahu, saya nggak mau nimbang. Cuman beberapa temen bilang saya kok tambah cowong yang di sini. Tapi mungkin kalau yang di kamera rada cembung. Jadi katanya kok tambah bunder. Padahal sebetulnya berat badan turun terus. Saya enggak mau pusing soal turun berat badan karena saya mau memanfaatkan waktu ini. Tuhan itu cuma ingatkan konsisten nak bergaul dengan Tuhan, konsisten bergaul dengan Tuhan. Ini yang saya yakini Bapak Ibu, Tuhan akan menurunkan pengurapan seperti istilahnya kemampuan seperti Isakar, saudara. Kita diberi visi-visi, bahkan kita tidak ngerti suara Tuhan pun kita akan digiring. Kita akan digiring, sini loh nak, sini loh nak. Kayak embek digiring gitu loh. Kayak domba itu kan hempen ya, domba itu lah bodoh sih. Tapi digiring, sini ayo ke kiri, ke kiri. Saudara nanti akan melihat begitu. Ketika kita tuh rest dengan Tuhan, kita tuh tidak sadar, walah Tuhan giring ke sini toh. Walah Tuhan giring ke sini kan. Walaupun kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menggiring kita ke tempat yang berpadang rumput yang hijau. Amin saudara. Tanam dengan baik-baik dan saya berdoa ini akan menjadi sungguh-sungguh rema buat kita semua, buat teman-teman, dan saya berdoa sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sebentar Bapak Ibu.